Raksasa perusahaan multinasional Shell gagal memenuhi ekspektasi laba di kuartal 4 2025 setelah kenaikan produksi yang tipis tertutupi oleh harga minyak mentah yang lebih rendah. Selain itu, kinerja Shell belakangan turut ditekan capaian perdagangan minyak yang lemah dan bisnis kimia yang masih tertekan. Perusahaan energi Shell membukukan laba bersih disesuaikan pada kuartal 4 2025 sebesar 3,26 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut berada di bawah estimasi rata-rata analis yang sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Raksasa perusahaan multinasional Shell gagal memenuhi ekspektasi laba di kuartal 4 2025 setelah kenaikan produksi yang tipis tertutupi oleh harga minyak mentah yang lebih rendah. Selain itu, kinerja Shell belakangan turut ditekan capaian perdagangan minyak yang lemah dan bisnis kimia yang masih tertekan. Perusahaan minyak terbesar di Eropa itu membukukan laba bersih disesuaikan pada kuartal keempat sebesar 3,26 miliar dolar Amerika. Realisasi tersebut turun 11% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Pencapaian laba Shell di kuartal 4 2025 juga di bawah estimasi rata-rata analis sebesar 3,51 miliar dolar Amerika. Sementara itu, untuk sepanjang tahun 2025, Shell melaporkan penurunan sebesar 22% untuk kinerja laba disesuaikan menjadi 18,5 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut juga terjadi akibat terus merosotnya harga komoditas minyak dunia. Harga internasional minyak mentah turun di bawah 60 dolar Amerika per barel untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun pada akhir 2025, sejalan dengan langkah pemimpin politik yang mulai bergerak menuju kesepakatan perdamaian Rusia-Ukraina. Langkah itu bisa meningkatkan banjir pasokan di pasar global jika sanksi Barat dicabut terhadap ekspor Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, layanan Starlink internet satelit besutan SpaceX terbukti mendominasi pasar global dalam uji kecepatan internet satelit, menguasai hampir 97,1% dari total sampel uji yang dilaporkan oleh Ookla Speedtest. Dominasi ini membuktikan Starlink sebagai pemain utama internet satelit yang menawarkan konektivitas lebih cepat dan performa lebih baik dibandingkan para penantangnya. Hasil data terbaru menunjukkan bahwa Starlink menguasai 97,1% sampel pengujian kecepatan internet satelit di seluruh dunia. Sedangkan para pesaingnya seperti Viasat 1,7% dan HughesNet 1,0%. Berada jauh di belakang dalam hasil uji kecepatan speed test yang dipublikasikan oleh Ookla Speedtest Intelligence. Kunci dominasi Starlink adalah jaringan satelit low Earth orbit yang masif, di mana SpaceX telah meluncurkan lebih dari 10.700 satelit untuk konektivitas internet global. Posisi LEO yang relatif dekat dengan permukaan bumi membuat latensi lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi dibandingkan penyedia satelit geo tradisional, yang membuat Starlink tidak hanya unggul dalam jumlah sampel pengujian, tetapi juga dalam performa jaringan yang dirasakan pengguna. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Indonesia, Brazil, dan Kanada menjadi sebagian besar sumber pengujian dan basis pelanggan Starlink menurut data penilaian speed test. Di Amerika Serikat sendiri, kecepatan rata-rata unduh mencapai nilai yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di pasar-pasar besar. Meski Starlink sangat dominan saat ini, pesaing baru seperti Amazon Leo serta konstelasi lain dari negara lain sedang berupaya masuk dan bersaing di pasar Leo, menjanjikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi di masa depan. Namun berdasarkan data pengujian terbaru, Starlink tetap menjadi standar kinerja internet satelit konsumen di banyak negara. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, raksasa otomotif Jerman Volkswagen resmi menggeser dominasi Tesla dalam pasar mobil listrik di Eropa sepanjang tahun 2025. Kesuksesan series 1D7 membawa Volkswagen mencatatkan lonjakan penjualan hingga 56% di tengah melesunya performa Tesla di benua biru. Persaingan pasar kendaraan listrik atau EV di Eropa memasuki babak baru setelah Volkswagen dilaporkan berhasil mengungguli rival utamanya, Tesla.
Berdasarkan data J2 Dynamics, merek Volkswagen mencatatkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik baterai atau BEV sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran model terbaru ID.7 menjadi motor utama yang mendongkrak performa Volkswagen hingga berhasil mengirimkan lebih dari 274.000 unit kendaraan listrik ke konsumen Eropa. Kondisi sebaliknya dialami oleh Tesla milik Elon Musk yang justru mencatatkan penurunan penjualan sebesar 27% pada periode yang sama. Tesla hanya mampu menjual sekitar 236.000 unit di pasar Eropa, kalah tipis dari raksasa lokal Volkswagen. Tekanan bagi Tesla semakin berat setelah sebelumnya posisi mereka sebagai produsen EV terlaris di dunia juga direbut oleh pabrikan asal China BYD. Para analis menilai diversifikasi produk VW kini mulai memenangkan hati konsumen dibanding model Tesla yang mulai menua. Secara keseluruhan, minat masyarakat Eropa terhadap kendaraan ramah lingkungan tetap tinggi dengan pertumbuhan pasar BEV mencapai 29% pada tahun 2025. Laporan ini mencakup data dari 28 negara, termasuk kekuatan ekonomi non-Uni Eropa seperti Inggris dan Norwegia. Keberhasilan Volkswagen ini dipandang sebagai titik balik kebangkitan industri otomotif tradisional Eropa dalam menghadapi gempuran produsen mobil listrik berbasis teknologi murni di kancah global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pabrikan motor Jepang Kawasaki secara resmi meluncurkan Ninja 500 model terbaru di keluarga sport bike Ninja di pasar Jepang. Motor sport berperforma tinggi ini didesain untuk menjemput penggemar kecepatan dan dinamika berkendara yang lebih modern serta kompak. Kawasaki telah resmi memperkenalkan Ninja 500 untuk pertama kalinya di Jepang. Menandakan ekspansi keluarga middleweight sport bike-nya, model baru ini didorong oleh antusiasme penggemar motorsport yang menginginkan perpaduan teknologi modern dengan performa sangat mencolok di kelas 500cc. Kawasaki Ninja 500 tampil dengan desain aerodinamis yang tajam, refleksi gaya khas Ninja, dan menghadirkan beragam upgrade teknologi yang mencakup panel instrumen digital, lampu LED penuh, serta sistem elektronik modern seperti traction control dan riding mode yang membantu pengendara menyesuaikan performa sesuai kondisi jalan. Fitur ini dirancang untuk memberi kombinasi antara kenyamanan berkendara dan performa sporty setiap kali mesin dihidupkan. Ninja 500 dibekali mesin 2 silinder parallel twin sekitar 500cc yang disetel untuk memberikan tenaga responsif sekaligus efisiensi bahan bakar yang seimbang dengan torsi yang kuat di putaran menengah serta setelan suspensi yang stabil. Motor ini siap menjadi pilihan menarik bagi pengendara yang mencari keseimbangan antara sport riding dan penggunaan harian. Peluncuran Ninja 500 disambut positif oleh komunitas rider di Jepang dan Asia Timur karena motor ini mengisi segmen sport bike menengah yang semakin diminati pembeli muda dan entusias yang ingin performa lebih tinggi tanpa harus masuk ke kelas superbike yang lebih besar dan mahal. Respons awal menunjukkan tingginya antusiasme pre-love order dan test ride di dealer Kawasaki di wilayah metropolitan. Secara keseluruhan, Kawasaki Ninja 500 menjadi salah satu peluncuran motor sport penting di awal tahun 2026. Dengan desain modern, fitur canggih, dan karakter mesin yang dinamis, motor ini diproyeksikan menjadi pesaing kuat di segmen sport mid-range bike di Jepang maupun pasar Asia yang lebih luas, menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih seru dan teknis bagi para pecinta motorsport. Berbagai sumber ada di channel.